Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih rekan-rekan media, sore hari ini berkenan hadir. Kita akan menyampaikan konferensi pers pelaksanaan gelar perkara khusus penyidikan perkara ijazah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di sini hadir langsung Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum beserta Wadir Reskrim dan Kabak Wasidik yang memimpin pelaksanaan gelar perkara. Kita menyampaikan konferensi pers sore hari ini agar memberikan kepada publik hasil pelaksanaan gelar perkara khusus atas permohonan beberapa tersangka dalam penyidikan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana informasi elektronik. Menjelaskan dasar hukum, proses serta hasil sementara gelar perkara khusus yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Menyampaikan keterlibatan pengawasan internal dan eksternal guna menjamin objektivitas profesionalitas penyidikan. Memberikan kepastian bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berspekulasi dengan informasi yang bias serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan komitmen Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan sekalian. Polda Metro Jaya akan menyampaikan gelar perkara khusus penyidikan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan, sekaligus menindaklanjuti permohonan pengaduan masyarakat serta keberatan atas penetapan tersangka. Selanjutnya, secara materi, detail, secara runtun, dan komprehensif, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Kami persilakan Bapak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan gelar perkara khusus atas penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan gelar perkara khusus pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025. Ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi permohonan yang disampaikan oleh para tersangka kepada kami, yang mana para tersangka memohonkan untuk dilaksanakannya gelar perkara khusus ini. Kami sampaikan bahwa penanganan perkara dimaksud dalam rangka melakukan penanganan dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan atas 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Adapun dugaan perbuatan pidananya yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu
berdasarkan kebangsaan dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebagaimana kita ketahui, penyidik sudah menetapkan tersangka dengan 2 klaster, yaitu klaster pertama tersangka atas nama ES, MRF, KTR, RE, dan DHL. Terhadapnya dipersangkakan pasal 310 KUH pidana, 311 KUH pidana, 160 KUH pidana, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan ayat 6, dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka klaster kedua RS, RHS, dan TT. Diterapkan pasal 310 KUH pidana, 311 KUH pidana, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan ayat 6, atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami informasikan juga bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dilaksanakan pada hari Senin 15 Desember 2025 yang dimulai dari pukul 10.30 sampai dengan pukul 22.10. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, kami telah mengundang peserta gelar perkara, baik itu dari pengawas eksternal, pengawas internal, para prinsipal, dalam hal ini adalah pelapor dan terlapor. Dan kami juga sudah mengundang Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perempuan. Namun dalam hal ini, pada kesempatan gelar perkara khusus tersebut untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak bisa menghadiri undangan kami. Adapun jalannya proses gelar perkara khusus. Pada kesempatan gelar perkara, penyidik memberikan kesempatan kepada para prinsipal untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, ataupun fakta hukum tambahan di dalam forum gelar perkara khusus tersebut. Dan para prinsipal sudah menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun fakta hukum tambahan tersebut. Kemudian telah juga dilakukan pendalaman materi oleh para pengawas internal maupun para pengawas eksternal, baik secara formil maupun material, atas pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan.
Di dalam gelar perkara khusus juga ada beberapa usulan maupun permohonan dari para prinsipal kepada penyidik dalam rangka kelengkapan berkas perkara. Di antaranya adalah permohonan yang disampaikan oleh para tersangka untuk menyampaikan saksi yang meringankan dengan ahli dari para tersangka. Sebagaimana sudah terinformasikan juga, sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Kami sampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian sehubungan dengan proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dimaksud, penyidik telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi, telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti, dan kami juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kami informasikan ahli yang sudah kami mintai keterangan sehubungan dengan keahliannya. Di antaranya ahli pers, kemudian ahli kepegawaian, ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan perundang-undangan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Republik Indonesia, ahli forensik dokumen, dan 5 orang ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli epidemiologi, ahli neuroscience, 2 orang ahli hukum ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 2 orang ahli hukum pidana. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, penyidik telah melaksanakan 2 kali gelar perkara, 2 kali asistensi, dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal, maupun para ahli. Hal ini tentunya dimaksudkan agar penanganan perkara dimaksud, baik secara formil maupun material, dapat terjaga profesionalitasnya. Dalam hal pengajuan atas dokumen barang bukti dan alat bukti, penyidik mengutamakan profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik.
Ada 3 indikator utama yang dijaga dalam uji laboratoris dalam penyidikan ini, yaitu alat yang digunakan adalah alat uji laboratoris yang sudah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, dan lembaga kalibrasi legal. Bahkan sudah memperoleh sertifikat ISO 17025. Kemudian terhadap petugas yang melakukan uji laboratoris memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang keilmuan dan peralatan laboratorium terkait. Adapun metode pengujian yang dilakukan sudah memenuhi standar SOP yang sesuai dengan metodologi ilmiah dan saintifik berbasis keilmuan. Adanya dokumen yang dilakukan uji laboratoris adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan di tahun yang sama dan lembaga yang menerbitkan sama. Penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli sebagaimana keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para ahli yang ditegaskan dengan sertifikasi keahlian maupun kompetensi akademik para ahli itu sendiri. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan yang cukup panjang dari fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan tersebut, selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidik telah menetapkan tersangka dan melakukan pemberkasan perkara atas perkara dimaksud. Tentunya dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, dari para tersangka sudah mengajukan 3 orang ahli yang dimintakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya Dr. Ingrido Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut, dan kami juga sedang menunggu saksi adecat yang diajukan oleh para tersangka. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Demikian yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menyampaikan secara runtun dan komprehensif sehingga informasi tentang penanganan perkara tidak menjadi bias dan tidak disinformasi kepada publik sekalian. Kami berikan ruang kepada rekan-rekan media untuk yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Yona. Pak Dir, saya Yona dari Metro TV, mau bertanya terkait klaster tersangka ini. Dari yang 2 klaster ini kan klaster kedua udah diperiksa 3 tersangka Pak. Yang klaster pertama apakah sudah ditentukan dan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami sudah membuat proses proses perencanaan penyidikan
Nah, kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada. Kenapa? Ya, nanti sesuai jadwal. Ada lagi? Jika tidak ada, ya silakan, Mas. Saya Tommy Pak dari Posko Tahun. Terus tadi dari hasil gelar perkara khusus ini, selain diberi kesempatan pada terdakwa tersangka untuk mengajukan saksi ahli, saksi adecat, ada nggak di saat gelar perkara khusus ini para tersangka itu memprotes atau mengkoreksi tentang hasil penyidikan yang dilakukan tim? Karena kan selama ini kita dari pihak mereka kalau ngomong di luar kan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh tim penyidik. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tentunya tersangka merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penyidik di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut. Namun demikian kami sudah jelaskan kepada para tersangka maupun para pelapor bahwa kami melaksanakan proses penyidikan ini berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Kemudian kami juga sampaikan, kami jelaskan sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau orisinalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana ada respect for person, atau menghormati manusia, mengakui otonomi individu, kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Dan para peneliti juga harus memegang etika peneliti. Dalam hal ini etika peneliti baik kejujuran, integritas, objektivitas, kemudian transparansi, kompetensi yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, juga terkait dengan kerahasiaan atau privasi, di mana dalam proses penelitian harus melindungi data pribadi dari subjek itu penelitian sendiri. Kalau itu adalah sebuah penelitian dengan maksud produk akademik. Ini supaya rekan-rekan juga kita sama-sama tahu dan sama-sama pahami apa yang disebut dengan produk akademik. Karena produk akademik itu tidak berada di ruang hampa, sehingga dia harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, yang itu dalam rangka menjaga hak-hak orang lain juga, sehingga diatur dalam norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya. Maksudnya gimana? Izin mau menambahkan, jadi pihak tersangka ini tetap memprotes bahwa ijazah yang ditunjukkan pihak kepolisian itu 99% itu palsu gitu Pak. Menurut dari si pihak tersangka gitu Pak. Nah mungkin pihak kepolisian bisa menegaskan kembali bahwa ijazah itu memang asli gitu dari sisi apa gitu Pak.
Baik, jadi gini rekan-rekan sekalian, kami jelaskan bahwa terhadap ijazah yang dimohonkan untuk ditunjukkan kepada mereka, para tersangka, jadi para tersangka memohon kepada kami untuk menunjukkan ijazah yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Penyidik sudah menyampaikan dan menunjukkan kepada para tersangka dan forum yang ada di dalam kegiatan gelar perkara khusus tersebut, di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan. Sudah? Jadi kami tekankan kembali proses ini secara proses yang diperoleh dari proses penyidikan. Selalu menggunakan keilmuan dan secara saintifik. Kalau tadi disampaikan pada saat gelar perkara khusus sebenarnya sudah tidak ada perdebatan tentang ijazah. Tetapi yang keluar ada perdebatan. Nah, itulah gunanya Polda Metro Jaya menyampaikan konferensi pers hari ini untuk memberikan informasi kepada publik hasil dari dan situasi pada saat gelar perkara khusus, termasuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan penyidik. Sebagai penutup kami menegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Kami ulangi, tidak diskriminatif. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi di ruang publik, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Rekan-rekan penyidik masih maraton, masih butuh ruang untuk menuntaskan perkara ini. Penegakan hukum ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Direktur, Wadir, dan Kabak Wasidik yang sudah menyampaikan secara runtun dan komprehensif. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.